Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah bahasa Indonesia yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rasto Nugroho Saputra, yang kedua Rezika Rahmalia, yang ketiga Rizky Maulida Safira, dan yang keempat yaitu Rizky Revniani. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, makalah yang berjudul penulisan kutipan dan referensi dalam karya tulis ilmiah atau KTI. Pertama yaitu mengenai pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan tersebut berasal dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menulis kutipan. Dalam menulis kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri pada sistem apostille. Kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. B. Kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu 1. Kutipan langsung pendek. Syarat apostille: jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Cara menuliskan kutipan langsung pendek dituliskan dengan 1 dalam paragraf karya tanda Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. 2. Kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal dengan istilah block quote. Syarat apostille: jika panjang kalimat dikutip lebih dari 40 kata. Cara menuliskan sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Ukuran font dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis dengan menjorok atau masuk 1 cm dari batas margin kiri tulis Anda. Oleh karena kalimat yang Anda kutip panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Poin selanjutnya adalah macam-macam penulisan referensi. Di sini macam-macam penulisan referensi dibagi menjadi dua, yaitu format APA atau American Psychological Association dan format Chicago. Gaya APA atau American Psychological Association ini berawal pada tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan manajer bisnis itu berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan menyusun banyak komponen penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman membaca. Kemudian, untuk contoh penulisan daftar pustaka dengan format APA adalah sebagai berikut, dengan sumber buku cetak, yaitu Dexter J. itu adalah nama penulis, kemudian dalam kurung 1997 itu adalah tahun, Race Equality in Healthcare and Education itu adalah judul bukunya, kemudian Philadelphia 2 itu adalah kota, dan Bellire Tyndall itu adalah penerbitnya, nama penerbit. Dengan contoh ini kita bisa lihat bahwa penulisan daftar pustaka menggunakan gaya APA ini memiliki aturan-aturan tersendiri, mulai dari penempatan nama pengarang, kemudian tahun, lalu judul buku, kemudian kota, dan juga penerbitnya. Selain itu juga penempatan tanda-tanda baca. Ada titik, kemudian koma, tanda kurung, lalu juga ada aturan untuk menulis hurufnya, ada miring dan juga ada yang tegak, seperti itu.
Selain contoh penulisan yang bersumber dari buku cetak, ada juga contoh penulisan daftar pustaka yang menggunakan format APA dari sumber-sumber yang lain. Misalnya, seperti dari sumber buku elektronik, kemudian artikel, situs web, dan lain sebagainya. Di situ teman-teman bisa membaca sendiri pada slide, ada banyak sekali contoh penulisan daftar pustaka menggunakan format APA dari banyak sumber. Lanjut pada macam-macam penulisan referensi yang kedua, yaitu dengan format Chicago. Format Chicago adalah gaya dokumentasi yang telah diterbitkan oleh Chicago University Press sejak tahun 1906. Gaya kutipan ini menggabungkan aturan tata bahasa dan tanda baca yang umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya gaya Chicago ini menyajikan dua sistem dokumentasi dasar. Yang pertama, catatan dan daftar pustaka, dan yang kedua adalah tanggal penulis. Memilih antara keduanya ini sering tergantung pada materi pelajaran dan sifat sumber yang dikutip, karena masing-masing sistem ini mempunyai plus dan minusnya. Kemudian gaya ini juga menyajikan informasi daftar pustaka dalam bentuk catatan. Di bawah ini adalah contoh penulisan daftar pustaka dalam format Chicago. A, yaitu buku cetak, Michelle, The Omnivore Dilemma, 2, Unnatural History of Four Meals, New York, 2, Penguin, 2006. Jadi, format Chicago ini penyusunannya itu berbeda, mulai dari nama penulis, kemudian judul buku, kemudian kota, kemudian penerbitnya, dan yang terakhir adalah tahun terbitnya. Jadi dapat disimpulkan, antara penulisan APA dan juga penulisan Chicago ini memiliki format yang berbeda atau susunan yang berbeda dalam penulisannya. Tetapi keduanya ini juga memiliki kesamaan, salah satunya pada penulisan judul buku. Judul buku ini sama-sama ditulis dengan bercetak miring. Demikianlah tadi penjelasan mengenai macam-macam penulisan referensi. Selanjutnya yaitu praktik menggunakan aplikasi Zotero untuk mempermudah penulisan referensi. Zotero adalah sebuah aplikasi untuk mengelola daftar pustaka atau bibliografi dan bahan penelitian. Panduan penggunaan Zotero juga telah ditulis oleh UGM. Tutorial membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero. Lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero, tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan klik Add Item SB Identifier, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, Arsip ID yang terdapat dalam jurnal. Selanjutnya, pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik Add atau Edit Bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Setelah itu muncul tampilan seperti yang ada pada gambar, lalu pilih citation style sesuai kebutuhan. Anda dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.